segala akal, akan selalu memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini Bapa, lewat ibadah secara online Jemaat ICF Denver, Colorado, USA Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja bagi kami semua, melawat kami semua di tempat kami masing-masing pada malam hari ini. Biarlah kehadiran Roh Kudus akan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga tak kala kami mendengarkan firman Allah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Urapan kuasa Roh Kudus, urapan kuasa firman, urapan kuasa perkataan hikmat marifat dari Tuhan, biarlah menjadi milik hamba-Mu pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Pada minggu ini, sesuai dengan kalender gereja kita, adalah Minggu Trinitatis. Firman Allah yang akan kita baca di Minggu Trinitatis ini, Kitab Kejadian pasal yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, minggu ini adalah Minggu Trinitatis, Minggu Keesaan Allah, atau bisa dikatakan Minggu Trinitas. Minggu di mana kita merayakan hari ketritunggalan, merayakan hari Trinitas. Menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita dapat memahami kebenaran Trinitas, Tritunggal atau keesaan Allah itu secara baik, secara benar? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur bahwa untuk memahami ketritunggalan Tuhan, ketritunggalan Allah, atau keesaan Allah, atau kelembagaan ketritasan Tuhan, itu tidak mudah, itu tidak gampang, amat sangat sulit, ya. Apalagi kita mencoba menjelaskan dengan akal, dengan kemampuan berpikir kita, dengan rasio kita. Apalagi kalau orang ingin mendapat penjelasan juga dari kita, dengan menangkap dengan secara akal, secara logika, itu amat sangat sulit sekali. Karena apa, saudara? Logika berkata 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Ya. Tetapi kekristenan, iman Kristen melihat 1 tambah 1 tambah 1 dalam ketrinitasan Tuhan itu adalah tetap 1. Ini yang sulit sekali ditangkap secara logika. Ini yang sulit ditangkap oleh rasio manusia. Sehingga bukan sedikit orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak paham akan iman kekristenan, menuding Kristen itu
pemeluk agama Kristen menyembah akan tiga Allah. Menyembah akan tiga Allah. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak menyembah tiga Tuhan. Kita tidak menyembah tiga pribadi. Saya percaya bahwa kita semua mengimani, kita percaya Allah yang esa, Tuhan yang esa. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Tuhan yang esa. Ulangan 6 ayat 4 berkata begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu esa. Tuhan Israel, Tuhan orang percaya, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang esa. Kata esa waktu saya coba baca, itu dalam bahasa Ibrani adalah ehad. Kalau dalam bahasa Arab itu ahad. Yang memiliki pengertian satu-satunya. Esa yang memiliki pengertian satu-satunya. Jadi bukan berjumlah satu. Satu-satunya berbeda dengan berjumlah satu. Ehad bukan berjumlah satu. Tetapi ehad itu, esa itu adalah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya. Jadi orang Kristen, orang percaya hanya menyembah satu. Yaitu Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah, Tuhan yang bermanifestasi lewat Roh Kudus yang menguasai kehidupan manusia yang tinggal di dalam diri manusia. Itu Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang tiga. Bukan Tuhan yang menjadi satu. Tetapi Tuhan yang ehad. Tuhan yang satu. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata begini. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, ketiga-tiganya itu adalah satu. Nah, untuk memahami, untuk mengerti, tiga adalah satu. Untuk memahami Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, tidak dapat dijangkau dengan akal manusia, tidak dapat dijangkau dengan rasio manusia, akal budi manusia, pola cara berpikir manusia. Tetapi Alkitab berkata, hanya dapat dijangkau dengan iman. Iman mendahului pemikiran. Iman mendahului logika manusia. Iman mendahului rasio manusia. Tak kala iman berada di depan, iman membuat manusia itu percaya. Maka pada saat iman membuat orang itu percaya, maka kepercayaan itulah yang membawa dia dapat mengerti bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Ya, nah saudaraku yang kekasih, ada satu bishop yang hidup pada tahun 1033, di antara tahun 1033 sampai tahun 1109, dia bernama Anselmus, bishop dari Canterbury. Dia berkata begini, dalam terjemahan bahasa Latin, credo ut intelligam, yang artinya, saya percaya terlebih dahulu agar saya mengerti. Seorang bishop, dia katakan, percaya dulu, saya percaya, maka saya mengerti. Bukan intelligigo credom, artinya bukan mengerti dulu, baru percaya. Orang berusaha untuk mengerti, pada saat dia menjangkau ketrinitasan Allah dengan pengertian logika, dengan akal, dan dia tidak mampu menjangkau ketrinitasan Allah, ketritunggalan Allah itu, maka dia berkata, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan ada tiga. Orang Kristen menyembah tiga Tuhan, tiga Allah, tiga pribadi. Oleh sebab itu, iman ada di depan. Tak kala iman ada di depan, percaya dulu, kata Anselmus. Maka tak kala percaya,
maka dia akan dapat mengerti. Maka pada saat dia dapat mengerti, maka dia yakini bahwa Trinitas ada merupakan 3 di dalam 1. Ketritunggalan Allah yang merupakan satu kebenaran yang tidak dapat disangkal, yang tidak dapat ditolak, yang harus diterima. Agustinus, seorang bapak gereja yang hidup pada tahun 354 sampai tahun 430, berkata begini, apabila kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan pernah mengerti. Tidak beda jauh dengan Anselmus. Ketika kamu tidak percaya, maka kamu tidak mengerti. Artinya, percaya dulu, baru dapat mengerti. Satu tokoh gereja reformasi, Martin Luther, yang hidup pada tahun 1483 sampai 1546, ada satu cerita. Ya, satu saat dia merenungkan tentang Trinitas. Dia merenungkan 1 hari 1 malam tentang Trinitas. Dan pada satu titik, pada saat dia berpikir, dia merenungkan tentang Allah, maka yang hadir dia merenungkan tentang Allah, hadir bersama-sama dengan Allah adalah Yesus Kristus. Tak kala dia merenungkan tentang Yesus Kristus yang ada dalam juru selamat, yang muncul juga bersamaan dengan apa yang direnungkan tentang Kristus adalah Roh Kudus yang hadir di dalam hidupnya. Sehingga dalam satu kesimpulan, Martin Luther berkata bahwa tidak ada pilihan. Tak kala kita mau merenungkan pribadi Allah, maka secara bersama-samaan kita akan merenungkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebersamaan, itulah ketrinitasan Allah. Itu Tritunggal yang kita percaya, yang kita pahami, yang sangat sulit juga dipahami oleh orang-orang yang coba menjangkau kepribadian Allah dalam bentuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan rasio akal manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang transenden. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh sekali, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, Allah yang sangat sulit dipahami oleh manusia, Allah yang jauh sekali. Ya. Sehingga manusia berusaha untuk mencari Allah, manusia berusaha untuk menyembah Allah. Dengan kekuatan kemampuannya, dia tidak mampu. Sehingga manusia mencoba mencari Allah, dia menyembah Allah, menyembah Tuhan, dia buat patung, dia sembah, dia berjumpa dengan pohon, mungkin Allah ada di sini, dia sembah pohon itu. Dia lihat binatang yang mungkin pernah menolong dia, dia sembah binatang itu. Dia anggap binatang itu adalah Tuhan yang menolong dia. Dan Tuhan melihat bahwa dia yang jauh di sana, yang transenden di sana, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia yang berdosa ini, manusia yang memiliki keterbatasan ini, maka tidak ada pilihan lain dari Allah. Maka Allah harus menjadi manusia, yaitu yang kita sembah sebagai anak di dalam Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah manusia, yang bersama-sama dengan manusia. Dalam waktu 33 tahun setengah, dia bersama-sama dengan orang banyak, dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia bersama-sama dengan sekian ribu orang, dia bersama-sama dengan orang yang kalau tidak tidur rasa ngantuk, dia juga turut merasakan. Dia bersama-sama dengan orang tak kala tidak makan merasa lapar, dia juga merasakan hal yang sama. Tak kala dia bersama-sama dengan orang yang berjalan terlalu jauh, capek, dia juga merasakan yang sama. Itu Tuhan yang dapat dijangkau, itu Tuhan yang dapat disentuh, itu Tuhan yang dapat dilihat dengan kasat mata manusia, yang hidup berapa ribu tahun yang lalu di dalam pribadi Yesus Kristus selama 33 tahun. 33 tahun setengah. Dan sampai pada waktunya dia pergi dan dia berkata, pada hari Pentakosta minggu yang lalu, aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian, tetapi aku akan minta penolong yang lain, yang akan menolong kamu, akan membawa kamu kepada kebenaran, yang akan menolong kamu, memberikan penghiburan.
Dia bernama Roh Kudus. Sehingga Minggu Trinitatis disebut juga minggu sesudah Pentakosta. Seminggu sesudah Pentakosta. Di mana Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan manusia. Pribadi yang ketiga di dalam keterintasan Allah. Yang Alkitab berkata, dia tinggal di dalam diri manusia. Manusia menjadi tempat tinggalnya. Seperti kita baca dalam petunjuk hidup baru tadi. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baiknya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal. Roh Kudus bersemayam. Roh Kudus bersama-sama. Itulah cara kerja Tuhan. Itulah cara kerja penampakan keterintasan Allah. Allah yang transenden yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dia datang dalam satu pribadi yang dapat disentuh. Yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan dia pribadi dalam Roh Kudus yang hadir sampai saat ini. Tinggal di tengah-tengah orang percaya. Di tengah-tengah orang yang mengenal akan Tuhan. Yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di Minggu Trinitatis ini. Di dalam pembacaan Alkitab kita. Ada bagian-bagian yang kita akan renungkan. Yang sangat berhubungan erat sekali. Dengan apa yang dinamakannya Minggu Trinitatis. Ayat 26 berkata begini. Maka berfirmanlah Allah. Sampai di situ dulu. Kita akan renungkan satu persatu. Maka berfirmanlah Allah. Kalau kita membaca dari ayat 2 sampai dengan ayat ke-9. Kurang lebih 9 kali kata berfirmanlah Allah. Kurang lebih 9 kali kalimat kata yang keluar berfirmanlah Allah. Dan waktu saya membaca, setiap kali Allah berfirman, ada perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi. Ada perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi. Setiap Tuhan berfirman, terjadi. Tak kalau dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Tak kala Tuhan memisahkan terang dengan gelap, maka firman itu terjadi. Tak kala Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Tak kala Tuhan berfirman, jadilah laut, dan berfirman. Perkara-perkara ajaib terjadi. Perkara-perkara dahsyat terjadi. Perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga saya berani berkata, bahwa firman itu amat dahsyat dan luar biasa. Firman mampu melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman mampu merubah segala sesuatu. Yang tak kala akal manusia tidak bisa jangkau, firman itu mampu. Karena tak kala Tuhan berfirman, hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Apakah firman itu? Nah saudaraku yang kekasih, firman bukan sekedar ucapan Tuhan saja. Firman bukan sekedar kata-kata. Firman bukan sekedar kalimat yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman bukan sekedar kata-kata. Firman bukan sekedar ucapan. Tetapi firman itu merupakan satu pribadi. Person. Firman merupakan satu power. Satu kekuatan dari Allah itu sendiri. Karena Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti tekala Tuhan berfirman, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar, bukan kata-kata, bukan sekedar kata-kata, tetapi pribadi Tuhan yang keluar, kuasa Tuhan yang keluar, power Tuhan yang keluar, daya Tuhan yang keluar di sana. Sehingga kita berkata pada ayat yang ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam
Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam ibadah Minggu Trinitatis ini, mari saya mengajak kita semua meyakini, mempercayai setiap firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan. Firman Allah yang disampaikan, yang kita dengar, yang kita baca. Karena firman Allah bukan sekedar tulisan. Firman Allah bukan sekedar kalimat. Firman Allah bukan sekedar kata-kata. Tetapi firman Allah adalah kuasa Tuhan. Firman Allah adalah kekuatan Tuhan. Daya Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab berkata, dia memiliki kekuatan Allah. Sehingga dia memiliki kuasa Allah. Sehingga tak kala Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tak kala dia berada di Bukit Zaitun, seperti saya sampaikan pada khotbah minggu lalu, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, waktu dan kapan itu tidak penting bagimu, tetapi yang penting kamu harus menerima kuasa, power itu, karena itulah yang akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Sampai Tuhan ini berakhir, kuasa Tuhan itu bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Kristus melalui firman-Nya. Percaya, meyakini firman Allah, bukan sekedar tahu akan firman itu, tetapi firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Tak kala firman itu menjadi rema, maka kita menjadi pelaku terhadap firman itu. Tak kala kita menjadi pelaku firman, maka di sana ada kuasa Tuhan. Di sana ada kekuatan Tuhan menyertai. Di sana ada daya Tuhan yang menguasai, menyertai kehidupan setiap orang percaya. Segala pergumulan hidup kita, sebesar apapun masalah hidup kita, kalau kita percaya terhadap firman Tuhan, maka kita tidak perlu takut, karena ada kuasa di dalam diri kita. Ada power Tuhan ada di dalam hidup kita. Menghadapi situasi, kondisi di era zaman sekarang ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan yang mungkin kita hadapi, banyak hinaan, fitnaan. Kita percaya kuasa Tuhan mampu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Firman itu mampu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Apalagi era sekarang ini, oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang membawa kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan masuk kepada satu era tatanan baru. Dalam istilah Indonesia, new normal, gaya hidup baru, model hidup baru. Yang tadinya kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa berpesta bersama-sama, kita bisa berjabat tangan, saling berangkulan, saling menyapa satu dengan yang lain. Tetapi era dalam kondisi sementara ini, new normal, maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan, menjaga situasi, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Sesuatu yang baru, mungkin mengkagetkan, sulit kita terima. Kita tidak diterima, dan begitu banyak sana sini kita melihat terjadi pemberontakan, terjadi kerusuhan, terjadi berbagai macam hal karena sulit menerima situasi yang baru ini. Tetapi saya percaya bagi kita jemaat, orang percaya kepada Tuhan, yang percaya terhadap firman Allah, maka kuasa Tuhan, power Tuhan akan memampu kita untuk masuk kepada era yang baru ini, tatanan yang baru ini, situasi yang baru ini. Percaya atau tidak, lama-kelamaan kita jemaat ICF jadi terbiasa nggak jumpa, betul nggak? Percaya atau tidak, lama-kelamaan kita sudah terbiasa dengan ibadah secara online. Sampai kepada waktu Tuhan. Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pemantauan mata Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia sekitar kita, tidak ada satu pun yang lepas dari pikiran Tuhan.
Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan izinkan ini terjadi. Mari kita jalani hidup ini dengan percaya terhadap kuasa firman Tuhan. Dia bukan hanya memiliki kuasa, tetapi firman itu adalah kuasa itu sendiri. Dia bukan hanya sekali lagi memiliki power, bukan hanya sekedar memiliki kekuatan, bukan sekedar memiliki daya, tetapi dia adalah power itu sendiri. Dia adalah kekuatan itu sendiri. Dia itu adalah daya itu sendiri. Dan apabila dia masuk dalam hidup kita, kita percaya dia di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Sampai kapanpun situasi seperti ini, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka semua pasti akan aman. Bersama dengan Tuhan, pemazmur berkata, bersama dengan Allah, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar-besar. Bersama dengan Tuhan, aku akan menginjak-injak segala musuh-musuh, kata firman Tuhan. Asalkan kita percaya terhadap firman itu, yang adalah Allah, yang memiliki daya, kuasa, dan kekuatan. Itu yang pertama. Maka berfirmanlah Allah. Firman yang kita sembah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, yang hak kehadirannya di dalam Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, dalam ayat 26 ayat yang sama, Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Begitu banyak interpretasi yang muncul di balik kata baiklah kita. Kata jamak di sana, dalam terjemahan lain, kata kita itu Elohim. Yang orang interpretasi itu adalah merupakan Trinitas Allah dalam satu kesatuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita merenungkan, baiklah kita menjadikan manusia. Di dalam menjadikan manusia adalah merupakan satu keputusan yang amat sangat agung dari Tuhan. Tuhan menjadikan manusia yang di dalamnya ada satu perencanaan. Kalau dia berkata baiklah kita, ada satu diskusi Tuhan, Bapa, Anak dalam Roh Kudus di dalam pribadi dirinya sendiri. Berarti ada satu perencanaan yang cukup matang. Ada satu perencanaan, perancangan, pemikiran yang matang. Ada satu pertimbangan. Jadi manusia waktu dijadikan oleh Tuhan, bukan dijadikan asal-asal jadi. Manusia dijadikan bukan karya iseng-iseng dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan menjadikan manusia, saya katakan sekali lagi, ada perancangan di sana. Ada perencanaan di sana. Ada pemikiran yang matang di sana. Ada pertimbangan yang matang di sana. Dalam satu rapat diskusi, kalau saya bisa katakan dalam bahasa kita, dalam satu rapat diskusi, ketritunggalan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam menciptakan, di dalam menjadikan manusia. Dan itulah yang membedakan kita manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Itulah, kalau Tuhan berfirman, ciptaan yang lain jadi. Tetapi pada saat Tuhan menjadikan manusia, ada satu diskusi di sana. Ada satu diskusi di sana. Ada satu perencanaan. Sekali lagi saya ulangi. Ada satu perencanaan di sana. Ada satu pemikiran di sana. Ada satu pertimbangan yang matang di sana. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Yang lain juga menunjukkan, bagian yang lain menunjukkan bahwa betapa manusia itu adalah satu makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang punya nilai, yang punya harkat yang cukup tinggi. Karena waktu Tuhan menjadikan manusia melalui satu percakapan, perencanaan,
satu pertimbangan pemikiran yang matang. Sehingga kita bangga, apapun kita, siapapun kita adalah pribadi-pribadi yang punya nilai yang sangat tinggi di mata Tuhan. Karena kejadian kita, Alkitab berkata, adalah dahsyat. Kejadian kita adalah dahsyat. Kejadian kita adalah hal yang luar biasa. Tuhan menjadikan manusia. Kita adalah pribadi yang berharga, yang bernilai. Bagian yang ketiga, waktu Tuhan menjadikan manusia, Alkitab berkata, menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 2 ayat ke-7 berkata begini. Ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Penjelasan, penguraian penciptaan manusia diuraikan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kalau Kejadian 1 Tuhan katakan mari kita menjadikan manusia. Rencana perencanaan Allah. Dan pada pasal yang kedua secara detail Tuhan menciptakan manusia. Itu yang saya katakan dalam perancangan, rencana, pikiran yang matang, pertimbangan yang matang. Lalu pada pasal yang kedua Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia. Dibentuklah manusia, Alkitab berkata, segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Dan Alkitab berkata waktu dia menciptakan manusia, maka dia memasukkan, waktu dia membentuk, sudah jadi segambar dengan dia, maka dia menghembuskan nafas hidup. Dia memasukkan nafasnya ke dalam hidung manusia. Sehingga Alkitab berkata, maka manusia itu menjadi hidup. Manusia itu menjadi hidup. Itu yang saya katakan sangat-sangat bernilai, sangat berharga. Karena manusia bukan sekedar ciptaan biasa saja. Tetapi saya berkata, pada saat Tuhan memasukkan nafasnya, ada sesuatu yang keluar dalam diri Tuhan. Nafasnya dia masukkan kepada manusia itu, melalui hidung manusia itu. Sehingga saya berkata, manusia bukan hanya sekedar ciptaan Tuhan, tetapi manusia bagian daripada Tuhan. Karena ada sesuatu yang dari Tuhan masuk di dalam diri manusia, yaitu nafasnya Allah. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup, bergerak, dan bernafas. Sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang ada di dalam diri Tuhan. Nafasnya dia masuk. Waktu dia hembuskan, nafasnya masuk. Manusia itu hidup, bergerak. Itu yang saya katakan sekali lagi, saya ulangi. Sehingga manusia bukan sekedar karya ciptaan Tuhan biasa. Tetapi manusia adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Sehingga tak kala manusia jatuh di dalam dosa, tak kala Adam dan Hawa melanggar, tidak taat lagi kepada Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, mereka tercampakkan. Oleh karena mereka adalah bagian daripada Allah, maka citra Allah itu, gambar Allah itu rusak. Maka Allah berinkarnasi, Allah menjadi manusia. Di dalam kasih-Nya, Dia datang melawat manusia untuk mengembalikan kembali citranya, mengembalikan gambarnya yang sudah rusak itu. Karena manusia bagian daripada Allah. Kehadiran Yesus Kristus datang untuk memulihkan kembali citra, sifat, karakter daripada Allah yang rusak oleh karena dosa manusia. Dia mengembalikan dengan wujud kasih-Nya di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia berikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ingin mengembalikan manusia kepada satu kekekalan, tidak akan binasa seperti semula sebelum Adam jatuh dalam dosa. Citra manusia yang sudah rusak itu, ya citra Allah yang sudah rusak dalam diri manusia, dipulihkan di dalam Yesus Kristus untuk mengembalikan manusia supaya menikmati hidup yang kekal. Betapa kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan, memiliki gambar Allah, memiliki karakter Allah, rupa dan gambar karakter Allah, sifat Allah. Di dalam pribadi Tuhan ada dua sifat. Sifat yang hakiki dari Tuhan, sifat dasar dari Tuhan. Kalau saya bisa berkata, atribut daripada Allah itu sendiri. Dia adalah Allah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Itu sifat dasar. Tetapi ada satu sifat moral daripada Tuhan. Itu yang serupa, yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Sifat atau citra Allah itu, dalam hal moralnya Allah, bahwa Allah itu kasih, Allah itu kudus, Allah itu setia, dan banyak hal dalam sifat daripada Allah itu. Itu yang Allah taruh, itu yang Tuhan taruh di dalam diri manusia, supaya manusia itu memiliki kasih, manusia memiliki kebaikan, manusia memiliki kesabaran, manusia memiliki kemurahan hati, manusia memiliki kehidupan yang kudus, manusia memiliki roh. Dan roh yang ada dalam manusia merupakan sebagai tempat alat di mana roh Tuhan, sebagai alat komunikasi. Sehingga Yohanes berkata, sudah tiba dan sudah tiba waktunya orang-orang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh manusia menyembah Allah di dalam rohnya, menyembah Allah di dalam roh, dalam kebenaran. Itu citra Allah, itu gambar Allah, itu rupa Allah, sifat moralnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri manusia, yang sempat hilang dan dipulihkan kembali lewat kehadiran Kristus. Sehingga pada malam hari ini, di Minggu Trinitatis ini, mari kita jaga gambar Allah itu. Kita jaga rupa Allah itu. Dalam arti kita jaga atribut moral Allah itu. Sifat-sifat Tuhan yang baik itu, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tak kala tidak ada kebaikan, tak kala tidak ada kesabaran, tak kala tidak ada belas kasihan, tak kala tidak ada keadilan, tak kala tidak ada kekudusan dalam hidup kita, maka saya ingin sampaikan pada malam hari ini di Minggu Trinitatis bahwa kita sedang merusak citra Allah itu. Kita sedang merusak rupa Allah, kita sedang merusak gambar Allah. Oleh sebab itu pada malam ini mari kita jaga itu semua. Tentunya kemampuan kita amat terbatas. Kita sulit untuk menjaga kekudusan ini. Kita sulit menjaga hidup di dalam kebenaran. Kita sulit menjaga kesabaran hidup ini. Sulit dan sulit memiliki kasih. Tetapi Alkitab berkata, kita memiliki roh penolong. Dia bernama Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal dalam hidup kita, yang akan memampukan kita, menolong kita untuk menjaga rupa dan gambar Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, karakter Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.